Pagi ini saya akan sharing tentang materi yang menarik. Jadi kalau kemarin kita ngobrol tentang public speaking, harusnya hari ini kita ngobrol tentang bagaimana teknik berdebat. Nah, saya diskusi dengan beberapa teman dan kemudian minta feedback ya terkait dengan materi kita hari ini dan materi kemarin. Dan ternyata ada permintaan secara khusus dari teman-teman untuk, coach bisa nggak kita lanjutkan materi yang kemarin? Karena materi yang kemarin kan kita sudah bahas bahwa secara gambaran besar apa yang harus kita lakukan ketika kita kemudian mau menjadi seorang public speaker adalah yang pertama kita harus preparation, yang kemudian yang kedua adalah kita harus prepare untuk kemudian saat performance. Nah di preparation sendiri itu ada 3 komponen yang harusnya kita bahas ya. Jadi mindsetnya, mental, dan bagaimana menyusun materi. Kemudian nanti ketika kita masuk di perform, kita sudah mulai ngebahas tentang bagaimana aspek verbal, kemudian vokal dan visual. Nah, di aspek preparation khusus mindset sendiri itu baru satu komponen yang sempat kita bahas. Sehingga pagi hari ini saya mohon izin untuk melanjutkan materi kemarin agar kemudian bisa tuntas apa yang teman-teman pelajari. Dan satu hal yang kemudian mungkin jadi satu catatan kita juga bahwa kalau mau dilihat orang Gorontalo itu orang Indonesia secara umumnya ataupun kita cenderungnya apa? Kurang suka berdebat. Di dalam agama pun sebenarnya diajarkan untuk nggak usah berdebat lah, ya. Oke, setuju ya? Kita pagi ini boleh akan lanjutkan sesi tentang public speaking. Nah, saya review sedikit tentang materi kemarin. Kita sudah belajar kemarin bahwa ternyata yang membuat kita kemudian jadi tidak optimal saat tampil berbicara di depan umum itu adalah karena kita masih keliru saat berbicara dengan diri kita. Internal communication kita itu masih kurang tepat, masih kurang memberdayakan. Akibatnya apa? Akibatnya kita akhirnya mengalami yang kita sudah bahas kemarin, berbagai macam kondisi, misalnya nervous, gugup, grogi, gemetar, dan sebagainya. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata penyebab orang nervous itu adalah karena terlalu risau pada hal-hal yang harusnya tidak dirisaukan, and then bukannya risau pada apa yang hal-hal yang harusnya dirisaukan. Nah, teman-teman, pagi ini saya akan tuntaskan ya untuk membahas hal ini. Bagaimana secara mindset kita lebih prepare untuk ketika tampil berbicara di depan umum. Karena ini akan menjadi satu skill penting, satu skill yang akan sangat berharga ketika teman-teman kuasai. Oke, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah bahas bahwa tidak perlu risau dengan nervous, grogi. Kenapa? Karena itu normal. Itu adalah alarm tubuh kita untuk kasih tahu kita bahwa ya kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Ya, kita akan menghadapi sesuatu yang berbeda. Karena baru dan berbeda, otak kita belum punya pengalaman menghadapi hal itu, maka otak ngasih alarm, hey, kamu hati-hati, kamu siaga, kamu lakukan persiapan agar kemudian kamu bisa berhasil ketika tampil. Nah, kita masuk ke hal yang kedua. Apa yang kemudian tidak perlu dirisaukan ketika Anda tampil di depan umum. Saat Anda akan tampil di depan umum, hal yang kedua yang tidak perlu Anda risaukan, yaitu adalah rasa malu. Rasa malu. Kenapa ini adalah hal yang tidak perlu dirisaukan? Sometimes orang ketika kemudian, coba kamu ya, yang mewakili organisasi kita, kamu yang mewakili suara kita, kamu yang mungkin, Bapak tolong bisa wakili acara pemberian kata sambutan di acara keluarga nanti. Nah, jadi seringkali orang menggunakan alasan, jangan saya lah Pak, saya malu, ya. Jadi kata-kata saya malu seringkali digunakan. Nah, banyak di antara kita menggunakan saya malu untuk menolak tampil berbicara, tapi yang jadi masalahnya adalah kemudian kita sendiri tidak bisa mendeskripsikan sebenarnya yang saya rasakan adalah apa gitu. Nah, malu itu adalah satu perasaan ketika kita apa? Ketika kita misalnya telanjang, nggak pakai baju kan? Nah, kita merasa malu. Nah, itu hal yang normal, hal yang alami. Tapi kemudian ketika kita mau tampil dan kita bilang kita merasa malu, maka bisa jadi sebenarnya bukan malu yang itu yang kita maksudkan. Tapi kita menyebut kata malu karena apa? Karena kita sebenarnya misalnya inginnya tidak maju, kenapa? Karena masih belum prepare, ataupun kita merasa tidak yakin, ya, atau tidak pede. Nah, tidak yakin, tidak pede, ataupun
misalnya mungkin karena nervous tadi, akhirnya kita anggap itu sebagai satu perasaan malu dan kita bilang, ya, saya malu. Nah, tipsnya, kalau Anda kemudian merasa malu untuk tampil, maka abaikan perasaan itu. Selama Anda yakin Anda dalam kondisi berpakaian lengkap. Ya, Anda boleh saja malu kalau Anda memang tidak berpakaian lengkap ataupun tidak sesuai dengan nilai Anda. Tapi selama Anda berpakaian lengkap dan kemudian sesuatu yang Anda lakukan itu tidak bertentangan dengan nilai hidup Anda, maka abaikan rasa malu tersebut. Oke? Nah, itu yang kedua ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Apa yang harusnya tidak kita risaukan ketika kita berbicara di depan umum? Yang ketiga adalah jangan risaukan usia Anda. Jangan risaukan usia Anda. Banyak kita menemukan orang yang kemudian punya potensi hebat, tapi kemudian karena terjebak pada mitos usia, meyakini bahwa, oh, saya terlalu muda untuk kemudian berbicara di hadapan mereka yang para senior, para sesepuh, orang-orang tua. Maka akhirnya apa? Potensi yang ada di dalam diri mereka itu jadi tertahan untuk dikembangkan. Atau sebaliknya misalnya, ada yang merasa, saya kayaknya terlalu tua ya untuk berbicara, saya terlalu tua untuk tampil, saya terlalu tua untuk kemudian berbagi. Nah, mitos umur, usia, ini adalah sesuatu yang seringkali kalau kita kemudian tidak hati-hati di dalam memanage pikiran ini menjadi penghambat. Sehingga silakan teman-teman semua, kalau kemudian teman-teman mau tampil dan muncul pikiran yang mempengaruhi perasaan sehingga membuat teman-teman jadi nggak pede untuk tampil hanya karena berpikir saya terlalu tua, saya terlalu muda, maka abaikan. Abaikan hal tersebut. Karena itu tidak memberdayakan teman-teman. Nah, hal yang penting yang harus kita ingat adalah seperti ini. Saat teman-teman kemudian berbicara di depan banyak orang, maka orang sekali lagi tidak akan peduli dengan usia Anda. Orang tidak peduli berapa umur Anda. Orang hanya peduli ketika mereka datang mendengarkan Anda, ada nggak sesuatu yang bisa Anda berikan buat mereka? Ada nggak manfaat yang bisa Anda berikan buat mereka? Ada nggak sesuatu yang misalnya apa? Berupa pengetahuan baru yang bisa Anda berikan buat mereka? Ya, orang tidak peduli dengan diri kita. Orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sehingga ketika Anda tampil dan kemudian Anda risau dengan umur Anda, maka itu adalah risau yang semu. Orang hanya peduli, oke, kalau saya duduk di sini dan kemudian mendengarkan Coach Ronald, ada nggak sesuatu yang saya dapatkan? Ada inspirasi nggak yang saya peroleh? Ada ilmu baru nggak yang saya dapatkan? Maka itu akan jauh lebih worth it dibandingkan kemudian ketika kita misalnya, wah, sudah mau susah-susah untuk datang, tapi kemudian tidak dapat apa-apa. Oke, jadi itu yang ketiga ya, teman-teman semua silakan. Kalau kemudian teman-teman merasa risau dengan usia, dengan umur, maka abaikan hal tersebut. Tidak menutup kemungkinan di dalam hidup kita akan selalu ada momen kita berhadapan dengan satu situasi seperti itu. Misalnya, teman-teman kemudian karena expertise yang dimiliki, keahlian, kecakapan, kemampuan yang dimiliki, teman-teman kemudian diminta untuk berbicara di hadapan orang yang lebih senior dari teman-teman. Dan itu adalah sebenarnya kesempatan untuk teman-teman show up, tunjukkan bahwa yang muda pun bisa berkarya. Lalu bagaimana sebaliknya? Jika misalnya anggaplah kita menjadi orang yang cukup berusia, ya, tapi kemudian kita harus berbicara di hadapan orang-orang yang lebih muda, sangat-sangat muda. Maka usia bukanlah kendala untuk kita kemudian bisa berbagi. Silakan teman-teman, bagikan apa yang bisa kita bagikan. Ceritakan apa yang kita bisa ceritakan, tanpa kemudian membatasi diri kita hanya karena berpikir bahwa kita terlalu tua atau kita terlalu muda untuk kemudian tampil. Nah, kita masuk ke yang keempat. Yang keempat, yang harusnya tidak kita risaukan ketika kita mau tampil adalah faktor pendidikan. Banyak orang yang akhirnya ketika gagal di dalam memaknai hal ini, itu justru kemudian membuat dia tidak bisa keluar dari kondisinya sekarang dikarenakan tadi gagal memaknai tentang seberapa sebenarnya pentingnya kita mengandalkan gelar sarjana kita ataupun gelar pendidikan. Saat Anda harus berbicara di hadapan banyak orang dan kemudian risau karena latar belakang pendidikan Anda,
Ini juga adalah hal yang harus Anda abaikan. Ketika Anda mau presentasi dengan seseorang, dan kemudian Anda melihat, wah, ini orang gelarnya panjang sekali, tuh. Profesor, doktor, Fulan, MT, ST, LM, dan sebagainya, panjang. Nah, itu kadang-kadang kalau kita tidak sikapi dengan tepat, ya kita merasa minder, kita merasa takut, kita merasa grogi untuk kemudian berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Nah, grogi ataupun takut karena faktor pendidikan itu adalah hal yang juga harus kita abaikan. Kenapa? Karena sama seperti usia, orang tidak peduli apakah Anda pendidikannya tinggi atau rendah. Selama Anda kemudian bisa memberikan manfaat kepada audiens, bisa membuat audiens bertambah pengetahuan, bisa membuat audiens mendapatkan benefit dari Anda berbicara, maka mereka akan mendengarkan Anda. Tidak peduli latar belakang pendidikan Anda. Anda bisa saja misalnya mungkin hanya lulusan SD dan kemudian Anda berbicara di hadapan para profesor. And then, itu adalah hal yang nggak masalah gitu, ya. Pak Andri Wongso itu sering kemudian mengalami hal tersebut. Ya, beliau kita kenal sebagai Andri Wongso dengan titel SDTTTT. Andri Wongso sekolah dasar tidak tamat. Nah, tapi menjadi seorang yang sukses, menjadi pengusaha hebat, menjadi motivator. Kenapa? Karena ketika dia harus berbicara, dia tidak melihat orang, apakah yang di hadapan dia itu adalah orang dengan pendidikan tinggi atau tidak. Fokus dia pada apa manfaat yang bisa saya berikan kepada audiens, dan kedua, apa pesan yang bisa saya berikan dan memberikan manfaat buat mereka. Jadi fokus ke situ saja ya teman-teman ya. Jadi ketika kita terlalu risau dengan hal-hal ini akan kemudian membuat kita jadi blank. Ini yang kemudian membuat kita jadi grogi ataupun misalnya jadi nervous. Nah, ketika kita abaikan, maka kita akan jauh lebih rileks. Kita paham bahwa oke, prinsipnya adalah saya harus sampaikan apa yang penting. Nggak masalah kemudian saya lebih muda atau lebih tua. Nah, saya mau cerita sebuah kisah. Jadi suatu ketika di tahun 2012 ya, 2012 ketika saya diundang untuk memberikan satu materi ya tentang motivasi di lingkungan pasca sarjana Unhas. Nah, yang menarik adalah seperti ini. Saat saya menerima surat undangan untuk memberikan materi di hadapan mahasiswa pasca sarjana Unhas, jujur waktu itu adalah spontan pikiran saya negatif dan kemudian memunculkan perasaan nervous, perasaan grogi, perasaan cemas. Nah, jadi ketika terima surat, wah ini mahasiswa pasca sarjana yang mengundang saya. Nah, kenapa perasaan-perasaan tadi muncul? Karena saat saya menerima surat tersebut, langsung spontan yang ada di dalam pikiran apa? Bayangan, gambaran bahwa nanti saya akan berbicara di hadapan pesertanya adalah para mahasiswa pasca sarjana. Biasanya apa? Kalau mahasiswa pasca sarjana adalah sebagian besar misalnya mereka yang sudah kerja, mereka yang sudah punya profesi tertentu dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau misalnya mahasiswa pasca sarjana itu hadir sebagai peserta, maka yang mendampingi adalah para dosen. Dan dosen untuk mahasiswa pasca sarjana kita tahu bersama adalah minimal doktor, ya, atau para profesor. Nah, ketika membayangkan hal itu, yang muncul di dalam benak saya adalah saya akan tampil di depan panggung dan di depan saya itu adalah orang-orang ya bisa dikategorikan orang-orang yang senior ya 12 tahun 2012 itu kan berarti sekitar 8 tahun dari sekarang itu. 8 tahun yang lalu ya. Tentunya ya saya masih sangat-sangat belia saat itu ya. Jadi yang menarik adalah yang muncul di benak saya adalah saya akan berbicara di hadapan orang-orang yang senior, kemudian paling depan itu ada sofa ya. Ya, ada sofa-sofa yang kemudian di situ duduk berjejer orang-orang dengan kacamata tebal yang rambutnya sudah mulai tipis dan melihat dengan pandangan sinis gaya seorang misalnya dia pakai kacamata ya kan gaya seorang profesor. Nah, itu spontan muncul teman-teman di dalam pikiran saya ketika saya menemukan. Nah, kenapa itu spontan muncul? Karena seperti ini. Pikiran kita sejak kecil itu
tanpa sadar itu jauh lebih mudah untuk berpikiran negatif dibandingkan yang positif. Ilustrasinya, misalnya teman-teman anggaplah punya sebidang tanah, ya. Ketika teman-teman punya sebidang tanah di samping rumah, nah, kira-kira kalau saya tanya seperti ini, tanah tersebut teman-teman biarkan selama 3 bulan, nggak diapa-apain. Ya, sudah ada tanah, kemudian dibiarkan tidak diapa-apain. Maka, coba menurut teman-teman, kira-kira tanah tersebut saat 3 bulan kemudian teman-teman datangi, apa yang terjadi? Apakah di tanah tersebut sudah tumbuh buah mangga, pepaya, pisang jambu, ataukah di tanah tersebut tetap kering, atau mungkin ada tanaman lain yang tumbuh? Boleh silakan interaksi, tuliskan di chat. Kira-kira kalau misalnya kita punya tanah dan kemudian tidak kita apa-apakan selama 3 bulan, apa yang terjadi? Ya, ada nggak yang tumbuh tanah tersebut? Ya, boleh. Ya, tumbuh rumput, coach, ya. Penuh dengan rumput, coach. Itu yang terjadi, teman-teman semua. Nah, begitu juga dengan pikiran kita. Kita misalnya punya sebidang tanah, saat kita punya sebidang tanah, kalau kita ingin kemudian tanah tersebut memberikan manfaat buat kita, memberikan benefit buat kita, memberikan ya kesejahteraan buat kita, maka syaratnya hanya satu. Kita harus secara sengaja, ya kata kuncinya adalah secara sengaja menanam bibit terbaik di tanah tersebut untuk kemudian dia tumbuh subur dan memberikan buah yang kita inginkan. Kalau kita tidak tanam bibit yang baik, kalau kita biarkan, maka yang tadi yang terjadi adalah rumput yang akan tumbuh. Nah, begitu juga dengan pikiran kita, teman-teman. Kenapa kemudian kita merasa, kok kadang-kadang apa ya, kita hidup ini stuck, atau misalnya mungkin kalau kita kemudian tidak secara sengaja misalnya belajar, baca buku, ikut seminar seperti ini, maka hidup kita malah cenderung apa? Menurun kualitasnya. Karena tadi gitu, pikiran kita kalau tidak secara sengaja kita isi dengan hal yang positif, maka yang akan mengisinya adalah hal yang negatif. Nah, sama juga dengan kisah tadi. Karena ketika menerima surat, ya saya biarkan saja pikiran saya dikuasai oleh bayangan-bayangan negatif tentang apa yang akan terjadi. Akhirnya itu membuat saya merasa nervous, membuat saya merasa cemas, membuat saya merasa gak pede. Hingga kemudian ketika saya sadari hal tersebut, saya, oh ini kesempatan sih sebenarnya, kemudian bisa berbicara di depan para profesor, para dokter. Tinggal bagaimana caranya ya. Hingga akhirnya kemudian apa yang saya lakukan? Saya ambil kendali cara berpikir saya, ya. Saya ambil kendali cara berpikir saya gunakan reframing, ya, membingkai ulang, salah satu teknik di dalam NLP untuk membingkai satu kejadian tersebut. Nah, cara mereframingnya bagaimana? Yang saya lakukan adalah seperti ini. Oke, nanti yang hadir adalah para profesor, para dokter, ya, sosok yang tadi karena muncul di dalam benak saya dan membuat saya merasa takut, saya kemudian bingkai lagi para profesor dan dokter ini. Saya bilang seperti ini dalam diri saya, oke, nggak apa-apa. Semakin banyak para profesor dan dokter yang datang, semakin bagus. Nggak masalah mereka profesor, mereka dokter. Misalnya yang hadir adalah profesor ekonomi, dokter pertanian, profesor misalnya di bidang teknik, profesor di bidang hukum, profesor di bidang ilmu pendidikan. Nggak masalah. Karena di momen itu, di saat itu, yang akan bicara adalah bukan para profesor di bidang-bidang itu, tapi profesor dalam motivasi, profesor di dalam pengembangan diri. Siapa itu? Ya, saya. Saya adalah profesor di bidang motivasi. Saya adalah profesor di bidang pengembangan diri. Saya adalah profesor di dalam self-development. Saya katakan pada diri saya seperti itu. And then, apa yang terjadi betul? Langsung saat itu juga saya jadi lebih pede, jadi lebih yakin, dan jadi lebih semangat untuk bisa mengisi sharing dengan teman-teman dari pasca sarjana. Dan realitanya kan seperti itu, ya. Jadi ya orang lain bisa jadi adalah orang dengan pangkat tertentu, orang dengan expertise keahlian tertentu. Tapi ketika Anda diundang,
maka itu sebuah clue bahwa Anda dibutuhkan. Ya, Anda dibutuhkan. Ya. Hal yang menarik lainnya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita seperti ini. Kalau teman-teman misalnya, anggap saja mendapatkan sebuah undangan untuk kemudian sharing dan berbagi. Jangan sekali-kali teman-teman menolak tawaran itu. Ya, menolak kesempatan. Kenapa? Karena setiap mereka yang mengundang Anda pasti sudah mengkaji dengan baik, mencermati dengan baik, seperti apa kemampuan Anda, track record Anda. Ya. Sama, misalnya contohnya seperti ini. Anggaplah di dalam keluarga kita itu ada satu acara, ya. Ada satu acara keluarga, misalnya nikahan, ataupun misalnya acara pesta lah. Dan kemudian dari anggota keluarga menunjuk kita untuk memberikan kata sambutan. Maka kenapa kemudian kita yang tunjuk? Itu pasti sudah ada alasannya. Ya, pasti sudah ada alasannya. Alasannya apa? Misalnya, oke, pasti di keluarga akan dicari orang yang dianggap bisa merepresentasikan keluarga. Artinya misalnya mungkin mereka yang dianggap ya berhasil atau apapun lah yang kemudian membuat keluarga merasa bangga dengan menampilkan Anda di depan. Kedua, ya dianggap karena Anda misalnya mungkin punya keahlian, punya kemampuan. Sehingga apa? Ambil kesempatan itu dan bicaralah di hadapan banyak orang mewakili dari keluarga Anda. Atau misalnya Anda diminta untuk berbagi di depan adik-adik kelas ataupun di sekolah Anda dulu melangsungkan pendidikan ataupun di depan teman-teman bisnis dan sebagainya. Maka ambil kesempatan itu. Kenapa? Karena ketika Anda diundang, artinya mereka sudah mengizinkan Anda untuk berbicara. Nah, kadang-kadang begini, suka muncul, aduh, nanti kalau saya bicara, ada nggak yang mendengar saya? Ya, simpelnya sederhana lah. Orang itu kalau misalnya dia datang menghadiri sebuah acara, ya, dan mau mendengarkan Anda, berarti apa? Dia memang sudah tahu konsekuensi dia akan mendengarkan Anda. Dan artinya Anda nggak perlu risau apakah Anda akan didengarkan atau tidak. Jadi contoh begini, Anda diundang untuk berbicara, ya, kemudian Anda risau apakah undangan akan mendengarkan Anda atau tidak. Maka logika yang kita gunakan adalah undangan itu sudah tahu siapa yang akan berbicara. Kalau dia memang tidak suka dengan kita, dia tidak akan datang. Sesimpel itu kan? Ya, dia akan wasting time karena akan mendengarkan orang yang kemudian dia memang tidak ingin dengarkan itu. So, siapapun yang kemudian masih duduk dan mendengarkan Anda, mereka adalah berarti orang yang sudah secara ikhlas, secara sukarela memang datang untuk mendengarkan Anda. Maka bicaralah, sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Tanpa kemudian merasa terbebani dengan situasi, merasa Anda bahwa tidak layak atau tidak pantas untuk bicara. Ya, seperti itu ya. Jadi, kita sudah bahas 4, jangan risau dengan nervous, jangan risau dengan malu, jangan risau dengan usia, dan jangan risau dengan tadi pendidikan. Nah, kita masuk yang kelima. Apa yang sebenarnya nggak perlu kita risaukan ketika kita kemudian mau berbicara depan umum. Yang kelima itu adalah jangan risau dengan aksen Anda. Aksen itu apa? Logat ya, logat. Ya, sometimes ya masing-masing kita kan kemudian punya ciri khas. Apalagi kalau misalnya kita dari berbagai macam daerah itu punya ciri khas. Nah, kita merasa bahwa wah, kalau saya harus berbicara itu kayaknya kurang asik, kurang pas itu ketika mungkin saya berbicara itu dengan aksen ataupun logat ataupun gaya bahasa daerah saya. Nah, itu adalah hal yang sebenarnya juga nggak perlu kita risaukan. Kita kembalikan kepada definisi komunikasi itu sendiri. Apa sih komunikasi? Ya, komunikasi itu adalah pada intinya penyampaian pesan. Anda bicara, menyampaikan apa yang menjadi ide dan pikiran Anda, gagasan Anda sampaikan kepada orang lain. Ketika pesan itu sampai, maka tugas Anda selesai. Nah, pertanyaannya adalah, untuk menyampaikan pesan itu, ya, Anda bisa gunakan, silahkan. Bahasa yang seperti apa yang penting kemudian audiens paham, ya, Anda sudah melakukan tugas Anda dengan baik. Pun ketika misalnya ada aksen-aksen yang berbeda, ya tidak ada masalah. Kita kadang-kadang suka merasa risih ya. Wow, nanti kan saya ketahuan kalau misalnya orang dari dari timur itu.
wah nanti saya ketahuan kemudian kalau saya dari barat dan sebagainya. Nah, itu seringkali adalah sesuatu yang apa? Hal yang membuat kita risau, tapi merupakan hal yang semu untuk kita risaukan. Harusnya memang tidak kita risaukan. Nah, saya kasih contoh ke teman-teman misalnya. Ada nggak teman-teman tokoh nasional yang ketika beliau berbicara, ya beliau tidak peduli itu dengan aksen beliau. Tetap menjadi diri sendiri. Ada nggak? Coba teman-teman lihat itu, ingat-ingat. Ada nggak orang yang misalnya sudah skala nasional, tapi ya bicaranya, ya itu orang bisa tebak dia dari mana. Siapa kira-kira? Ayo. Yes, Pak Jokowi. Ya, itu kan mendoknya luar biasa itu. Kalau bicara ya, orang Solonya kelihatan sekali. Pak JK, ya, Yusuf Kala. Tidak bisa. Cepat lebih baik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi seorang pejabat negara sekalipun, misalnya seorang tokoh negara sekalipun, ya mereka tidak peduli dengan kemudian aksen. Karena apa? Mereka di dalam berbicara itu selalu fokusnya apa yang saya pikirkan, apa pesan yang mau saya sampaikan. Itu saja. Ya masalah kemudian nanti saya akan berbicara dengan aksen yang tertentu, ya itu nggak ada masalah. Ya, jadi jangan risau dengan aksen Anda. Kalau Anda risau dengan aksen Anda, itu berarti apa? Anda masih fokus dengan diri Anda. Anda belum fokus dengan audiens. Anda belum care dengan orang-orang yang ada di hadapan Anda. Anda masih senantiasa apa? Terjebak untuk, wah, public speaking. Itu adalah tentang saya. Bagaimana saya terlihat anggun, terlihat cakep, terlihat berkarisma dan sebagainya. Ya, teman-teman semua ya. Jadi, itu yang penting untuk kita bahas. Bahwa ketika kita berbicara di depan banyak orang, jangan kemudian risau dengan aksen. Tapi kalau misalnya, ya kalau begitu terus ya juga kan nggak bagus. Ya, iya, nggak masalah. Yang terjadi adalah seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan berproses. Minimal di awal-awal ketika belajar berbicara, teman-teman tidak kemudian apa? Terhambat hanya karena tadi itu. Merasa tidak nyaman karena bicaranya akan menggunakan aksen ataupun logat ataupun dialek sehari-hari. Ya, tapi ketika misalnya teman nanti berproses, misalnya mungkin pada satu momen artinya teman-teman harus berbicara di hadapan orang yang lebih luas lagi, maka pelan-pelan kemudian di-upgrade, ya, di-upgrade cara berbicaranya sehingga bisa lebih formal, intonasinya bisa lebih sesuai dengan yang umum, ya, ataupun situasi yang secara nusantara lah seperti itu. Nah, dari presiden-presiden di Indonesia yang dilakukannya yang mungkin bisa dibilang punya cara berbicara yang sesuai dengan EYD itu adalah Pak SBY. Selebihnya ya mereka punya ciri khas. Nah, bicara tentang ciri khas sebagai seorang public speaker ini juga adalah hal yang penting untuk teman-teman punya. Ya, sangat penting untuk punya ciri khas. Artinya apa? Ketika teman-teman bicara dan kemudian punya ciri khas, itu akan membuat teman-teman jadi jauh lebih mudah diingat dibandingkan kemudian berbicara itu nggak ada ciri khas. Ya, coba lihat misalnya artis-artis. Nah, prinsipnya kalau di artis itu kan ya semakin unik akan semakin apa? Disukai gitu kan. Ya, bahkan beberapa aksen di Nusantara itu kemudian menjadi komoditi di dalam entertain juga ada itu. Misalnya Cici Tegal, ya, KBG, cukup gede. Nah, itu istilahnya bahasa-bahasanya bahasa-bahasa ngapak lah kalau misalnya orang Tegal. Ataupun misalnya Parto, ataupun misalnya ada juga beberapa artis yang kemudian justru yang dia jual adalah aksen daerah ketimuran. So itu adalah hal yang penting untuk kita catat, kita pahami bahwa oke, sekarang kalau misalnya saya harus berbicara di hadapan banyak umum, nggak masalah. Jika saya harus berbicara dengan aksen, dengan logat yang saya punya. Pun ketika saya bicara dan tertawa, ya nggak ada masalah gitu kan. Ya mereka tertawa bisa jadi adalah karena itu adalah hal yang baru untuk mereka dengar dan nggak ada masalah untuk kita tetap lanjut berbicara. Ya, jadi hal yang kelima tadi adalah jangan risau dengan aksen Anda saat Anda berbicara. Fokus saja pada apa yang Anda mau sampaikan. Yang keenam, apa yang nggak perlu dirisaukan ketika Anda tampil dan berbicara, yaitu Anda nggak perlu risau terkait dengan suara pendengar itu, suara pendengar. Akan ada momen ketika Anda berbicara, ya saat Anda
tampil, kemudian yang terjadi apa? Orang-orang di depan Anda bisa jadi tidak semuanya fokus memperhatikan Anda. Ya, orang mungkin akan ada yang sambil bisik-bisik, ada yang sambil ngobrol dengan orang di sampingnya. Dan itu adalah hal yang ya terjadi pada saat ini. Dan tidak haruslah kemudian menjadi sesuatu yang kita risaukan. Nah, dalam membangun mindset, Anda butuh menanamkan di awal bahwa tidak risau dengan suara pendengar. Dengan kata lain apa? Ya, saat Anda mau menyampaikan, sampaikan selesai apa yang mau Anda sampaikan. Tidak perlu kemudian merasa terganggu dengan apa yang kemudian orang lain katakan. Nah, sekarang yang menarik seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman berbicara, nah kadang-kadang kan misalnya mungkin suka ada perdebatan ya, suka ada perdebatan dengan apa yang kemudian teman-teman sampaikan. Misalnya teman-teman minta menyampaikan tentang satu topik. Di situ seringkali kita merasa ragu, apakah yang saya sampaikan ini sudah benar atau sudah sesuai dengan apa yang kemudian dibutuhkan. Nah, yang menjadi hal penting untuk kita pahami adalah bahwa setiap orang ketika akan menyampaikan sebuah hal bisa jadi apa pendapatnya berbeda. Karena setiap orang akan punya pendapat yang berbeda, maka Anda tidak perlulah ya, tidak perlu risau itu dengan pendapat Anda. Nah, mindset yang harus Anda tanamkan seperti ini. Ketika Anda dikasih mic, ya, ketika Anda dikasih mic untuk berbicara, maka bicara berdasarkan apa yang Anda pikir, logika Anda, pendapat Anda, pengalaman Anda. Ketika ada yang kemudian komplain bilang, saya tidak setuju dengan pendapat itu, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan, maka apa-apa, layani komplain itu dengan katakan, ya terima kasih untuk tanggapannya, apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Saat ini, saya yang diberikan mic untuk berbicara. Kalaulah Anda kemudian perlu untuk didengarkan, maka Anda tunggu giliran Anda diberi mic. Ya, jadi agak ini ya, agak sombong nggak apa-apa sih sebenarnya dalam konteks ini ya. Karena apa? Karena Anda diberi mic. Berarti Anda dipercaya untuk menyampaikan sebuah pendapat. Nah, ketika ada orang yang nggak dikasih mic, dikasih kesempatan bicara, komplain ke Anda, maka Anda sampaikan saja. Ya, mungkin silakan Anda boleh berpendapat di depan panggung ketika Anda diberi mic. Tapi ini adalah giliran saya, maka saya akan menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Seperti itu saja teman-teman. Jadi teman-teman akhirnya tidak terintimidasi itu dengan pengetahuan orang lain dan situasi yang lain. Jadi katakan apa saja yang kemudian teman-teman ketahui. Next, kalau tadi kita sudah bahas ya tentang apa yang tidak perlu kita risaukan, tapi cenderungnya kita risaukan. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang kebanyakan orang tidak risaukan, padahal ini penting untuk dirisaukan. Apa yang banyak orang tidak pedulikan, padahal ini justru hal yang penting untuk dipedulikan. Yang pertama itu adalah kita harus risau ketika mau tampil itu pada seberapa antusias kita untuk bicara akan hal itu, untuk bahas hal itu. Nah, ini penting ya teman-teman. Ini penting kenapa? Karena ketika kita antusias membahas sesuatu, maka kita akan punya seluruh resource yang kita butuhkan untuk kita sampaikan. Ide itu bisa muncul dari mana saja. Kita akan kemudian punya gagasan, kita akan kemudian punya banyak contoh untuk kita jelaskan. Tapi kalau kita sudah tidak antusias terhadap sesuatu, walaupun kita tahu banyak tentang hal itu, ya kalau orang bilang ya lagi nggak mood bicara tentang hal itu, ya itu yang terjadi. Kita akan tidak maksimal. Maka hal penting yang harus teman-teman siapkan ketika mau tampil dan berbicara di depan umum adalah pastikan teman-teman ada antusiasme di situ ya, ada semangat terhadap topik itu. Oke ya, itu yang pertama ya. Jadi antusias untuk bahas hal. Kalau teman-teman merasa nggak antusias untuk bahas hal itu, ya mending skip dulu lah. Ataupun tunda, ya saya nggak perlu membahas hal itu. Yang kedua, yang harusnya kita risaukan ya, ketika kita sebelum tampil itu adalah niatan kita. Ini betul-betul harus kita risaukan. Kita pastikan bahwa ketika kita mau tampil, niatan kita itu baik, niat kita itu tepat, niat kita itu benar. Caranya bagaimana? Ya,
tanyakan kembali, oke, kalau saya mau tampil berbagi materi, ini apa yang ingin saya dapatkan? Kalau itu adalah tentang bagaimana saya merasa kagum dengan diri saya, merasa bangga dengan diri saya, merasa kemudian senang karena dipuji dan dihargai orang, maka bisa jadi itu adalah niatnya masih salah. Dan niat yang salah ini punya potensi untuk membuat kita akhirnya blank, nervous, nggak optimal. Tapi ketika misalnya niatnya adalah, oke, saya akan tampil ini untuk apa? Berbagi ide, berbagi manfaat, berbagi tips, sehingga orang lain pun bisa tumbuh. Maka ketika niat kita baik, insya Allah sebenarnya kita akan kemudian diberikan kekuatan, kita akan diberikan kesanggupan untuk berbagi secara optimal kepada orang lain, berbicara secara meyakinkan kepada orang lain. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang kedua yang harus dirisaukan adalah seberapa besar ya niat kita untuk berbagi itu adalah sebuah niat yang positif. Nah, yang ketiga yang harus kita risaukan adalah apa? Yang harus kita risaukan ketika kita mau tampil itu adalah adakah pengetahuan kita terhadap apa yang akan kita bicarakan, ya? Adakah pengetahuan kita terhadap apa yang kita bicarakan? Artinya apa? Ya, jangan kemudian Anda mengambil panggung di mana Anda nggak punya expertise di situ, Anda tidak punya kecakapan di situ, Anda tidak punya wawasan di situ. Walaupun sebenarnya Anda bisa kemudian menggunakan pengetahuan dan wawasan Anda secara umum, tapi kadang-kadang ada momen, ada panggung yang memang betul-betul butuh pengetahuan yang spesifik. Jadi ketika Anda cukup yakin bahwa dengan apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami itu bisa menjadi materi untuk Anda bagikan, ambil kesempatan. Tapi kalau Anda ragu, sebaiknya skip kesempatan itu. Dan yang keempat, yaitu adalah latihan. Ya, harus risau dengan adakah waktu untuk Anda latihan menyampaikan hal itu. Latihan akan membuat Anda semakin tampil dengan bagus. Kenapa? Karena ingat cara kerja otak itu. Sesuatu hal yang sering dilakukan itu akan kemudian dilakukan secara mengalir oleh otak pada kesempatan yang kesekian. Tapi untuk hal-hal baru, semudah apapun itu, maka otak butuh waktu untuk kemudian mengolahnya sehingga kemudian bisa berproses secara optimal. Ya, jadi contoh misalnya bagi yang sekarang bisa naik sepeda, yang mengendarai sepeda, naik sepeda gampang nggak? Ya gampang sekali, Nah, tapi ketika awal pertama kali berbicara naik sepeda, apa yang terjadi? Susah nggak? Ya susah ya. Nah itu yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi latihan. Ya, yang keempat adalah latihan, yang kelima adalah latihan, yang keenam adalah latihan. Jadi prinsipnya latihan ini, persiapan ini adalah hal yang harus dilakukan kalau kita mau tampil dengan sebaik-baiknya. Oke, nah silakan teman-teman semua dari apa yang saya sampaikan bisa ditanyakan. Kita mulai masuk ya ke seksi coba jawab ya berbagai macam pertanyaan yang ada. Nah ini ada pertanyaan. Saya terkadang kurang pede dengan kemampuan saya sendiri, namun kepercayaan orang lain terhadap diri saya terkadang membuat saya termotivasi. So, saya harus mengambil kesempatan itu. Ya betul, Bu Widya. Jadi kita itu seringkali apa? Suka salah di dalam bagaimana menempatkan cara berpikir. Sometimes kita itu terlalu apa? Melihat orang itu wah, melihat orang itu hebat, melihat orang itu tinggi. Hingga kadang kemudian tanpa sadar di momen yang sama kita merendahkan diri kita. Kita membuat diri kita merasa bahwa bukan apa-apa. Padahal apa? Orang lain justru melihat kita, wah, baik, hebat, punya kemampuan. Nah, itu adalah sebuah hal yang butuh kita siasati dalam kehidupan. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati itu akan terjebak pada misalnya terlalu risau dengan penampilan kita, misalnya cara kita berpakaian. Ya. Wah, kira-kira kalau saya berpakaian seperti ini, orang akan bilang apa ya? Jangan sampai kalau misalnya saya pakai celana ini dengan baju ini nanti, wah ada yang komplain, kok warnanya nggak matching, kemudian kok tidak rapi, kok tidak sesuai dengan kondisi lingkungan dan sebagainya. Orang mungkin akan berpikir bahwa ada orang lain akan komplain seperti itu.
Padahal realitanya, kalau teman-teman mau sadari adalah seperti ini. Orang itu jauh lebih peduli dengan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Setuju nggak? Ya. Orang itu jauh lebih peduli dengan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Jauh lebih peduli tentang penilaian, ya, dirinya dibandingkan menilai orang lain. Sehingga ketika masing-masing orang merasa, wah, stres, bagaimana penilaian orang terhadap pakaian dia, ketika kemudian ketemu di luar rumah yang terjadi apa? Masing-masing berpikir, kira-kira menurut dia pakaian saya bagaimana ya? Nggak ada momen orang akhirnya fokus pikiran, oh dia bajunya begini, dia baju begini. Enggak itu. Orang akan fokus bagaimana orang menilai kita. Nah, sehingga di momen itu kita pastikan saja bahwa ya oke, masing-masing orang akan punya penilaian yang berbeda. Nggak ada masalah, kemudian kita akan berbeda dengan orang lain. Ya, seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat ya. Terkait dengan mengubah mindset. Ya, jadi mindset ini adalah sebuah konsep paling mendasar yang kita butuhkan untuk ketika kita mau tampil lebih pede, lebih berani berbicara di depan umum. Jadi cara berpikir kita harus benar supaya ketika kita tampil kita bisa merasa dengan benar dan kemudian tindakan kita pun akan benar. Tapi kalau kemudian cara berpikir kita sudah keliru, maka yang terjadi kita akan mengundang perasaan yang keliru dan tindakan-tindakan kita pun akan keliru. Ya, jadi itu cara berpikir yang menjadi fondasi kita ketika kita mau tampil ya. Kemudian untuk kita pastikan tepat. Nah, mindset ini juga akan sangat berpengaruh ya teman-teman di saat kita tampil dan berbicara. Nah, bagaimana kita melihat situasi yang ada itu, apakah kemudian menjadi sebuah hal yang menjadi kesempatan buat kita untuk do something yang kemudian memberikan manfaat bagi banyak orang, atau justru kemudian kita melihat itu sebagai sebuah momen penghakiman. Nah, ini penting ya, ini penting. Jadi tidak bisa dipungkiri itu. Kalau tadi kita contohkan ya terkait dengan ladang tadi, bahwa pikiran kita kalau kita tidak jaga secara positif, maka yang terjadi adalah pikiran-pikiran negatif lah yang kemudian akan muncul dan mempengaruhi kehidupan kita sehingga membuat kita jadi nggak maju-maju. Jadi kemudian stuck di tempat dan tidak bisa berkembang. Oke, nah silakan teman-teman masih ditunggu ya untuk chatnya ya. Silakan chat di bawah ketika mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada hal yang ingin didiskusikan. Oke, dari SMKN Batu Da'a. Bagaimana menghilangkan rasa malu atau grogi ketika kita ditunjuk mendadak untuk menggantikan pembicara atau pemateri sebenarnya? Walaupun secara intelektual kita menguasai materi yang hendak disampaikan. Nah, ini artinya apa? Ini Bapak atau Ibu ya. Anda ketika kemudian ditunjuk secara mendadak untuk menggantikan pemateri atau pembicara, satu hal yang Anda harus ingat. Berarti apa? Anda saat itu dianggap yang paling mampu. Anda saat itu dianggap paling layak berbicara, menggantikan pembicara yang sebenarnya. Maka bahagialah. Merasa banggalah, bersyukurlah bahwa ternyata orang-orang menghargai kemampuan Anda. Tinggal kemudian bagaimana di dalam momen yang singkat itu Anda harus segera menyesuaikan diri lah yang kemudian yang Anda butuhkan. Nah, tipsnya adalah sederhana. Ya, sebenarnya ini adalah bahasan di bagian bagaimana kita menyiapkan mental ya. Prinsipnya ketika Anda tampil, Anda itu hanya butuh 3 step, berada dalam 3 situasi, memastikan diri Anda itu berada dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah relax, ya. Relax. Relax ini dibutuhkan untuk apa? Anda ketika tampil, Anda merasa nyaman dengan diri sendiri sehingga apa? Semua potensi, semua hal yang Anda tahu itu bisa Anda sampaikan dengan baik. Jadi relax. Cara untuk relax bagaimana? Yang pertama, yaitu adalah Anda pastikan Anda istirahatnya yang cukup di malam sebelum Anda tampil. Atau paling tidak, kondisi pikiran Anda fresh. Ya. Kedua,
pastikan kemudian ketika Anda mau tampil, Anda atur diri Anda sehingga dalam kondisi yang stabil. Nah, kalau yang biasa saya ajarkan di kelas adalah kita berlatih nafas ya, gunakan pola bernafas 4 4 2 ya. Jadi Anda tarik lewat hidung, nafas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, daerah perut, kemudian hembuskan lewat mulut 2 hitungan. Lakukan sampai kemudian Anda merasa diri Anda tenang. Masih ingat nggak waktu kita sekolah dulu ya, SMP, SMA, ketika kita habis jogging, kemudian guru olahraga bilang, oke, biar kemudian detak jantungnya bisa segera normal, ya, atur nafasnya. Itu yang kita lakukan. Nah, ketika nafas kita teratur, kita akan jauh lebih rileks dan tenang. Nah, sambil itu, Anda lakukan adalah Anda sugestikan di dalam pikiran Anda. Saya lebih rileks, fokus, dan percaya diri. Ya, 3 itu saja. Saya lebih rileks, fokus, dan percaya diri. Ulang-ulang, saya lebih rileks, fokus, dan percaya diri. Saya lebih rileks, fokus, dan percaya diri. Ingat, apa yang Anda pikirkan itu yang akan kemudian mempengaruhi apa yang Anda rasakan, mempengaruhi tindakan Anda. Segera di momen yang sangat singkat itu ambil kendali untuk memikirkan hanya yang positif. Sugestikan bahwa Anda lebih rileks, lebih fokus, lebih percaya diri. Nah, kemudian tadi ya, kalau kita sudah bahas bahwa kita butuh berada dalam kondisi rileks. Yang kedua adalah fokus. Nah, jadi yang Anda butuhkan ketika Anda saat mau tampil adalah Anda memastikan diri Anda fokus. Jadi, supaya fokus bagaimana? Anda memprioritaskan mana yang harusnya Anda pikirkan, mana yang sebaiknya Anda nggak usah pikirkan. Misalnya, Anda fokus saja, oke, karena Anda diminta untuk menggantikan pembicara pertama, Anda fokus saja, oke, materi apa yang harus saya sampaikan? Ya, apa yang harus saya beri manfaat buat yang sudah datang ini. Nah, jadi Anda fokus ke pesan Anda. Nggak usah misalnya kepikiran, ya nanti bagaimana ya ketika misalnya saya sudah bicara, nanti pembicara aslinya datang. Wah, itu kan hanya bikin kita panik kan, nggak berdaya, nggak punya manfaat lebih. Atau misalnya kita malah memikirkan, oke, nanti kalau saya bicara bagaimana ya pembayarannya? Ini kan saya cuma menggantikan, saya dibayar nggak ya? Jangan-jangan karena hanya pengganti nggak dibayar. Yang dibayar adalah pembicara sebenarnya. Nah, itu hal yang tidak perlu dipikirkan ya. Pastikan pikiran Anda fokus pada pesan apa yang Anda mau sampaikan. Jadi, relax, fokus, dan yang ketiga itu adalah percaya diri. Tampillah dengan percaya diri. Jadilah diri Anda sendiri, bayangkan hal yang positif yang terjadi dan kemudian bicaralah dengan percaya diri. Ya, itu ya dari saya ya, semoga bisa menjadi clue bagaimana ketika Anda harus tampil secara mendadak. Oke, selanjutnya dari Maulana Sultan Oli, bagaimana caranya agar kita bisa enjoy, santai, dan tidak terburu-buru dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi. Nah, untuk bisa lebih santai dan enjoy ketika menjawab pertanyaan, maka Anda harus pegang kendali dalam situasi di saat Anda ditanya itu. Ya, jadi hal sebenarnya ini nanti kita akan bahas ya, itu dibahas di dalam perform ya, bahwa penting sebenarnya teman-teman kita itu menguasai skill di dalam berbicara, khususnya dalam aspek voice dan vokal, yaitu memanfaatkan jeda dan tempo. Nah, ketika kita bisa memainkan secara menarik aspek jeda dan tempo itu, maka kita akan bisa meningkatkan kualitas dari komunikasi kita. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Banyak orang yang itu merasa bahwa kalau dia berbicara, dan kemudian saat berbicara itu ada jeda, ada diam sejenak, maka itu adalah aib. Maka itu adalah hal yang tidak baik. Nah, itu adalah anggapan yang keliru. Para pembicara ulung itu justru banyak yang memanfaatkan jeda. Jeda itu bisa meningkatkan karisma Anda ketika berbicara. Jadi contoh misalnya, Obama salah satu trik yang dia banyak gunakan adalah dia suka memainkan jeda saat dia berpidato. Misalnya, ketika dia tampil, dia nggak langsung kemudian bicara. Datang tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lah, Obama nggak begitu ya. Nggak mungkin loh dia salam. Dia kan bukan muslim ya. Atau langsung datang tiba-tiba, oke, good morning. Enggak ya. Dia akan muncul, kemudian dia akan menatap audiens satu persatu. Bukan satu persatu ya. Dia tebar pesona lah. Dia menatap secara keseluruhan audiens sambil tersenyum, sedikit-sedikit melambaikan tangan,
Ya, entah memang betul ada orang yang dilambaikan tangan, tapi itu adalah cara dia bagaimana membuat dia menjadi semakin karismatik. Nah, seperti itu. Kemudian dia mulai berbicara, People of America. Nah, jadi setelah itu dia diam sejenak, melihat lagi, kemudian dia lanjutkan. Today, barulah dia bicara. Jadi dia memanfaatkan momen untuk diam, dan itu justru membuat dia kemudian jadi berkarisma ketika berbicara. Nah, buat Pak Maulana ya, jadi caranya biar kemudian kita enjoy dan santai, tidak terburu-buru dalam menjawab adalah, ya Anda pastikan Anda memanfaatkan permainan jeda dan tempo ketika berbicara. Oke, pertanyaannya menarik. Nah, Anda diam sejenak. Jawaban saya, Anda diam. Yang penting ketika Anda diam, clue-nya ini clue. Ini tolong ya, jangan dibocorkan ke yang lain. Yang penting ketika Anda diam, ekspresi Anda meyakinkan. Ekspresi Anda tunjukkan Anda lagi mikir. Nah, ekspresi mikir ini itu powerful untuk memberikan kesan bahwa ketika Anda berbicara itu, Anda bicara dengan bobot. Sesuatu yang Anda pikir, bukan asal bicara itu. Ya, jadi ekspresi tunjukkan bahwa Anda sedang berpikir keras untuk kemudian menemukan jawaban terbaik bagi pertanyaannya sudah diberikan. Maka itu akan memberikan dampak yang powerful. Oke, next selanjutnya, bagaimana caranya untuk tidak menyebutkan satu kata berulang saat berbicara di depan umum, misalnya filler ya, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Nah, ini adalah hal yang menarik ya. Jadi untuk bagaimana kemudian kita tidak melakukan punya banyak filler saat kita berbicara ya, yang butuh kita lakukan adalah kita butuh menyadari seperti apa filler-filler yang kita punya ya. Jadi apa yang misalnya sering kita ulangi. Jadi ketika kita suka bicara nah kita sadari dulu. Oh, ternyata filler yang saya punya adalah saya kebanyakan ketika bicara itu menggunakan kata Maka ketika kita sudah sadari filler apa yang kemudian menjadi sesuatu yang menghambat kita untuk kemudian bicara secara mengalir, nah pelan-pelan kita sadar untuk kita kurangi. Nah, kita hindari itu. Nah, tergantung konteks juga nanti teman-teman. Ada momen misalnya memang ketika dalam ngobrol ya, ketika misalnya dalam ngobrol ya teman-teman misalnya kayak situasi seperti ini ya teman-teman misalnya mungkin ketika berbicara santai saja pun nggak ada masalah karena ini konteksnya adalah konteks ngobrol ya, konteks bicara, konteks sharing gitu, sehingga misalnya apa ya, nah itu adalah hal yang normal, hal yang kemudian nggak ada masalah ketika Anda lakukan. Nah, tapi ketika misalnya teman-teman dalam satu ajang lomba public speaking atau misalnya dalam satu konteks teman-teman dalam satu agenda di dalam sebuah kegiatan formal, ya maka mungkin ya kita butuh untuk lebih hati-hati untuk kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya tadi. Tapi kalau selama konteksnya ini sekedar untuk sharing dan ngobrol, maka filler-filler itu sebenarnya hal-hal yang normal untuk kemudian ada. Yang pertama adalah itu teman-teman misalnya sadari dan kemudian kenali apa yang kemudian menjadi kata ataupun vokal yang sering diulang-ulang tadi itu. Oke, nah sudah pukul 9:04 ya. Jadi teman-teman semua itu ya sharing pagi ini yang bisa saya bagikan. Nah, kita akan ketemu lagi ya di besok pagi. Nah, besok pagi itu tentang instant influence ya. Jadi tentang bagaimana mempengaruhi orang lain dalam berkomunikasi. Nah, silakan teman-teman semua apa yang kemudian sudah dipelajari hari ini dituliskan 3 hal yang kemudian sudah dipelajari hari ini dan silakan kirimkan ke WhatsApp saya. Kalau misalnya mungkin teman-teman ingin posting itu di Facebook silakan sebagai satu catatan teman-teman untuk kemudian bisa dijadikan pembelajaran pagi ini. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Semoga sehat selalu dan stay safe. Saya Ronald Tagalong, undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.